Kindi Sirekinanti dari Prodi PGSD Kebumen, FKIP UNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan cacah yang terkhusus pada perkalian dan pembagian. Sebelum masuk ke pembahasan, tujuan pembelajaran dari video ini yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perkalian dan pembagian pada operasi hitung bilangan cacah. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam mengenai aturan-aturan dari operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan yaitu mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah, kita harus tahu lebih dahulu apa sih bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah ini dimulai diperkenalkan kepada peserta didik saat peserta didik mulai mempelajari pengurangan. Cara menuliskannya yaitu dari kanan ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Operasi hitung bilangan cacah sendiri ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita hanya akan membahas mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah saja. Perkalian bilangan cacah. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang-ulang sebanyak bilangan pengalinya. Perkalian bilangan cacah ada 3 jenis. Yang pertama yaitu perkalian satu angka. Contohnya 4 dikali 6, yaitu 6 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya yaitu 24. Selanjutnya yaitu perkalian dengan 2 bilangan. Penyelesaiannya yaitu melalui metode perkalian bersusun, yaitu 53 dikali 38, 3 dikali 8 hasilnya 24, kemudian 5 dikali 8 hasilnya 40, 40 ditambahkan dengan 2 yaitu 42, kemudian hasilnya yaitu 424. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, 5 dikali 3 15 dijumlahkan jadi 53 dikali 38 hasilnya yaitu 2014. Kemudian yang ketiga yaitu perkalian dengan 3 bilangan. 24 dikali 18 dikali 41. Pertama-tama yaitu hitung dahulu perkalian 24 dengan 18. Kemudian setelah ketemu hasilnya kalikan dengan 41. Hasilnya yaitu 17.712. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Hasil perkalian tidak akan berubah walaupun letaknya diubah. Contohnya, 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 5 dikali 3, yaitu 15. Kemudian, yang kedua, distributif atau penyebaran. Distributif terhadap penjumlahan, contohnya 2 dikali kurung buka 6 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 3, hasilnya 18. Kemudian distribusi terhadap pengurangan, contohnya 2 dikali kurung buka 6 dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 2 dikali 3, hasilnya yaitu 6. Yang ketiga yaitu asosiatif atau pengelompokan. Hasil perkalian tidak akan berubah walaupun pengelompokannya juga berubah. Contohnya seperti 2 dikali 3 dikurung dikali 5 sama hasilnya 2 dikali 3 dikali 5 dikurung, hasilnya sama-sama 30. Yang keempat, perkalian dengan angka 1. Setiap bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 5 dikali 1 sama dengan 5, 24 dikali 1 sama dengan 24, 100 dikali 1 sama dengan 100, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu perkalian dengan 0. Jadi, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0.
Contohnya 7 dikali 0 sama dengan 0, 100 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1000 sama dengan 0, dan lain sebagainya. Apapun perkalian yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Fakta dasar perkalian adalah daftar yang melibatkan perkalian dasar dari 0 sampai 9. Dalam penguasaan fakta dasar sendiri merupakan salah satu tuntutan atau suatu keharusan bagi siswa sekolah dasar. Jadi, siswa harus hafal daftar perkalian ini agar mempermudah siswa untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Pembagian bilangan cacah. Pembagian sendiri merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Pembagian bilangan cacah ada dua macam. Yang pertama yaitu pembagian tanpa sisa. Contohnya seperti yang ada pada slide, 416 dibagi 8. Penyelesaiannya yaitu menggunakan metode Parogapit atau pembagian bersusun. 416 dibagi 8, pertama-tama yaitu kita lihat yang depan terlebih dahulu, yaitu 4. Karena 4 tidak bisa dibagi dengan 8, maka tambahkan angka di sebelahnya jadi 41. 8 dikali berapa yang hasilnya 41? Karena tidak ada, maka kita cari yang mendekati, yaitu 8 kali 5 sama dengan 40. 40 dikurangi 41 dikurangi 40 sama dengan 1. Kemudian 6 diturunkan jadi 16. Kemudian kita cari kembali 8 dikali berapa yang hasilnya 16, yaitu 8 dikali 2. Ketika sudah ketemu, kemudian 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi 416 dibagi 8 hasilnya yaitu 52. Kemudian yang kedua yaitu pembagian dengan sisa. Penyelesaiannya sama menggunakan metode Parogapit atau pembagian bersusun. Contohnya seperti yang ada pada slide, 584 dibagi dengan 7. Kita lihat dua angka di depannya, yaitu 58. Kita cari 7 dikali berapa yang hasilnya 58. Karena tidak ada, maka kita cari yang mendekati, yaitu 7 dikali 8, 56. 58 dikurangi 56 yaitu 2, kemudian 4 diturunkan menjadi 24. Lalu kita cari kembali 7 dikali berapa yang hasilnya 24. Karena tidak ada, maka kita cari yang mendekati, yaitu 7 dikali 3, hasilnya 21. 24 dikurangi 21 hasilnya 3. Karena 3 tidak bisa dibagi dengan 7, maka pembagian 584 dibagi 7 hasilnya yaitu 83 dengan sisa 3. Sifat-sifat pembagian. Yang pertama, setiap bilangan yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 dibagi 1 hasilnya sama dengan 3, 67 dibagi 1 hasilnya 67, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setiap bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contohnya 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1000 dibagi 1000 sama dengan 1, 100 dibagi 100 sama dengan 1, dan lain sebagainya. Yang ketiga, 0 dibagi dengan apapun hasilnya tetap 0. Contohnya 0 dibagi 9 hasilnya 0, 0 dibagi 100 hasilnya 0, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bilangan apapun yang dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 10 dibagi 0 maka hasilnya tak terdefinisi, 2000 dibagi 0 tak terdefinisi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fakta dasar pembagian adalah daftar yang melibatkan pembagian dasar. Bilangan yang dibagi yaitu 0 sampai 81 dan yang membagi yaitu 1 sampai 9. Karena tidak ada fakta dengan 0 sebagai pembagi. Hasilnya yaitu 0 sampai 9. Kemudian selanjutnya yaitu aturan-aturan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah.
Operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. 2. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Namun, jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal. Yang pertama, 64 dibagi 2 dikali 8 di dalam kurung. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita hitung dulu operasi perkalian yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 2 dikali 8, hasilnya 16. Kemudian kita hitung dari sebelah kiri, 64 dibagi 16, hasilnya yaitu 4. Yang kedua, 225 dibagi 5 dikali 10. Karena dalam aturan operasi hitung, pembagian dan perkalian sama kuatnya, maka kita kerjakan dari sebelah kiri, yaitu 225 dibagi 5 hasilnya 45, kemudian dikali 10 yaitu 450. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari video pembahasan ini yaitu bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, operasi hitung bilangan cacah sendiri ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan,